nanti kalau yang tidak dibahas itu tidak ada masalah. Masih di mute itu. Oke, baik. Siang Pak Fikri, loh ada Fikri juga, Fikri dan Fikri. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum untuk biar bagus ya, sebelum kita mulai, mungkin boleh dihidupin semua kameranya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para peserta kegiatan Business Pitching pertama, masih dalam kegiatan rangkaian acara Business Plan Competition 2022 lokal Universitas Negeri Medan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena berkat rahmat-Nya lah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara daring melalui Zoom meeting. Hormat saya kepada Ibu Anissa selaku narasumber kita pada siang hari ini, pada Bapak Ali Fikri Hasibuan selaku Kepala Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan, dan kepada para Bapak Ibu dosen sekalian, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan maupun dosen pembimbing dari bisnis mahasiswa. Tanpa berpanjang waktu lagi, mari sama-sama kita dengarkan sedikit arahan dari Kepala Unit Pengembangan Karir Kewirausahaan yang disampaikan oleh Bapak Ali Fikri Hasibuan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Dengar. Oke. Terdengar Pak Fikri. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati narasumber kita untuk siang hari ini ada Ibu Anissa SPD MPD, ada juga para dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih sudah berhadir. Adik-adik mahasiswa, untuk hari ini kegiatan workshop kita berkaitan dengan pitching business plan, itu ada beberapa profil peserta. Pertama itu adalah dari 30 peserta penerima pendanaan BPC tahun 2021 tingkat lokal Unimed, ya. Kemudian ada juga dari mahasiswa mata kuliah kewirausahaan yang tahun ini itu sedang menjalani mata kuliah kewirausahaan di semester ganjil ini, ya. Dan ada juga dari beberapa mahasiswa lain yang bergabung. Mungkin ini nanti akan tetap bertambah jumlahnya karena sedang proses bergabung. Jadi saya ucapkan selamat datang di kegiatan Pitching 1 Business Plan Kompetisi dan berkaitan juga dengan Business Plan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari rangkaian kegiatan utama yaitu Business Plan Kompetisi tingkat lokal Unimed, yang mana dalam kegiatannya setelah pendanaan maka tenan-tenan baru kita ini akan didampingin oleh para mentor dan juga praktisi yang untuk hari ini akan didampingkan oleh Ibu Anissa SPD MPD. Beliau merupakan praktisi di bidang digital marketing, juga trainer di Kominfo Medan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anissa yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Rencananya kita akan melakukan juga nanti minggu depan itu untuk pitching kedua, ya. Kita akan undang Bapak Farijal Barus, merupakan seorang praktisi juga berkaitan dengan digital marketing, tapi dengan tema yang berbeda. Untuk hari ini Bu Anissa akan fokus pada bagaimana kaitannya dengan startup bisnis yang baru, kemudian kaitannya juga dengan bagaimana untuk bisa survive, kira-kira seperti itu. Nah, demikian yang bisa
saya sampaikan untuk pembuka kata hari ini. Terima kasih banyak kepada panitia yang berupaya untuk membuat kegiatan hari ini menjadi nyata, ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber serta Bapak Ibu dosen kewirausahaan yang sudah berhadir serta adik-adik. Harapannya kegiatan hari ini bisa membuka cakrawala kita dan juga bisa memaksimalkan men-scale up rancangan usaha yang sudah didanain, bisa lebih berkembang supaya nanti tahun depan adik-adik ini bisa menjadi tenan yang nanti bisa lanjutannya ke tingkat nasional, apakah itu di KBMI atau P2MW, ya, atau juga di IWDM. Demikian sambutan dari saya. Dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan workshop kita pada hari ini, pitching 1 BPC Local Unimate, dengan resmi kita buka. Demikian, saya kembalikan kepada saudara Fikri, ya, Mas Fikri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ali Fikri Hasibuan selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan. Para hadirin sekalian, karena telah dibuka acara kita pada siang hari ini, maka mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir bersama kita Ibu Anissa, SPD MPD, yang mana merupakan praktisi digital entrepreneurship. Untuk itu, kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir, karena akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapatkan pada kegiatan siang hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Anissa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Suara saya kedengaran? Dengar, Saya Bu. buka dulu. Jelas, Ibu. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, di sesi kita kali ini, Wabarakatuh, Bu. selama di sesi kita kali ini nggak usah canggung-canggung banget gitu ya, jangan kaku-kaku, karena sebenarnya kalau saya ngisi tuh nggak suka yang kaku-kaku gitu. Jadi kita woles aja. Kalau nanti saya minta responnya via chat atau via suara, siapa cepat nih ya kan, mana tahu ada hadiah dari saya atau dari Bang Fikri Akbar. Iya. Jadi teman-teman, izinkan saya manggil teman-teman apa adik-adik ini? Manggil adik aja ya. Izinkan saya share screen dulu ya. Sebelumnya udah tahu siapa saya enggak? Ada yang kenal saya di sini? Mungkin ada yang pernah ikut kelas saya di jurusan? Sepertinya nggak ada ini ya. Baiklah. Suara saya kedengaran ya, Mas Fikri? Dengar, Bu, terdengar jelas. Baik. Ya, udah muncul, tinggal saya reset. Baik. Ya. Nah, terlihat semua di layar adik-adik sekalian? Oke, sebelum kita mulai, udah tahu ya judulnya apa yang mau kita bincang-bincang hari ini. Saya bilangnya ini bincang-bincang ya, karena sebenarnya untuk kewirausahaan atau untuk berbisnis itu nggak ada teorinya, gitu ya. Kalau bicara teori terlalu akademik banget, tapi kita bagaimana caranya itu bisa langsung take action. Itulah sebenarnya kewirausahaan. Sebuah bisnis itu nggak perlu banyak teori, tapi bagaimana cara kita bisa langsung ke pelaksanaannya. Apalagi ada adik-adik yang udah dapat pendanaan nih ya. Kalau kata orang
batu kena matahari gitu, cair. Dari mana? Dari Unimed gitu ya. Nah, yang dapat pendanaan dari Unimed melalui Business Plan Competition, boleh dong tunjuk tangannya di kolom chat. Ya. Wih, Bagas Samri Hidayatullah, luar biasa. Ada Wansa Putri, keren sekali. Mana lagi nih yang dapat pendanaan? Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu ya, yang 2021, ya alhamdulillah waktu 2021 saya kan ngajar di jurusan bahasa Jerman. Anak bahasa Jerman ada yang lolos nih di BPC 2021. Sayangnya mereka tidak tidak untuk ditindaklanjuti di lomba nasionalnya. Itulah dia ada lomba P2MW. Ya, mana tahu. Ini BPC lagi proses nih, ya kan? Nanti program P2MW ini berjalan nih dari Dikti. Kalian boleh ngikutin dengan apa? Dengan proposal yang udah kalian buat hari ini, yang kalian tawarkan di program BPC, itu bisa ditawarkan lagi di P2MW. Seperti itu ya Pak Fikri. Jadi kesempatan adik-adik mendapatkan usaha tanpa mengeluarkan modal itu sangat besar sekali. Makanya saya juga ke mahasiswa bahasa Jerman, hanya saja mereka perlu motivasi lebih lagi untuk bisa mendapatkan program-program itu. Tapi kalau adik-adik udah punya motivasi dari dalam diri, ditambah faktor lingkungan yang nanti mendukung, nanti kita bicara tentang faktor lingkungan juga ya, faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perkembangan mindset kewirausahaan itu sendiri. Kira-kira kedengaran nggak noise-nya? Kedengaran ya? Soalnya di sini hujan, jadi agak agak deras juga gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk lah ke bincang-bincang tentang mindset dari kewirausahaan atau entrepreneurship mindset dan strategi pengembangan bisnis rintisan, izinkan saya memperkenalkan diri bagi yang belum kenal. Jadi yang udah kenal boleh nanti makin kenal. Saya Nisa ya, S1 saya ya di Unimed tercinta, pendidikan bahasa Jerman. Kalau S2-nya agak-agak melanglang buana ke negeri orang, Surabaya, dengan jurusan yang sama, bahasa dan sastra. Kemudian nih background saya agak termotivasi nih, harusnya dosen praktisi kewirausahaan di jurusan gitu ya, tapi mintanya di universitas. Semoga amin gitu. Kemudian saat ini aktif sebagai dosen praktisi kewirausahaan di jurusan pendidikan bahasa Jerman, dan saya praktisi serta instruktur dari Kominfo, di mana Kominfo ini punya program, nama programnya itu DA ya, Digital Entrepreneur Academy, dan teman-teman atau adik-adik yang ada di sini itu bisa mengikutinya. Nanti saya kasih linknya bagaimana cara mengikuti pelatihan dari Kominfo ini, khususnya untuk Digital Entrepreneurship Academy. Dan alhamdulillahnya karena saya di jurusan, sering mahasiswa dari jurusan bahasa Jerman itu saya ajakin gitu. Karena saya kenalnya dari bahasa Jerman. Kalau nanti dari jurusan lain, mungkin dari dosen-dosen jurusan lain, boleh nanti kontak saya ajakin gitu. Mana tahu ada kuota peserta lagi. Nah, kemudian saya juga instruktur untuk program TA-nya. TA ini tematik akademi yang diperuntukkan ex pekerja migran. Jadi mantan-mantan TKI, pekerja TKI itu
mereka dibina, kemudian mereka dikasih penyuluhan mengenai IT. Dan saya juga bergerak di bidang relawan TIK Sumatera Utara ya. Jadi kalau mau berhubungan dengan IT dan TIK itu bisa. Saya juga beberapa brand ya, dari 2014 sih sebenarnya saya dagang sebelum tamat S1 malahan. Jadi sebelum tamat itu saya udah coba-coba memulai usaha. Makanya adik-adik kalau belum tamat jangan kecil hati. Saya beban orang tua katanya gitu kan, nggak punya penghasilan, terus masih minta duit sama mama. Jangan kecil hati. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar atau bahkan kita bisa memanfaatkan hobi, skill kita sebagai peluang untuk mendapatkan cuan gitu katanya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hobi merias nih, itu bisa nggak dijadikan pencarian? Bisa banget gitu kan. Atau yang suka ngevlog misalnya, bisa nggak dijadikan cuan? Bisa. Sekarang lagi semua platform digital itu udah memfasilitasi yang namanya monetize, ya kan? Nah, kalau bicara monetize ini nanti panjang lagi ceritanya. Jadi gimana caranya? Ini mindset untuk berwirausaha harus kita ubah dulu nih. Jangan dipikir bahwasanya kalau kita mau mulai usaha itu harus ada modal besar. Tidak. Modal itu 0 rupiah pun bisa kalau kita ada kemauan. Nanti kita akan bahas apa itu kemauannya yang seperti apa. Oke, ini brand saya dan oleh Pak Ali Fikri menjadi mentor atau pendamping di P2MW Unimed. Ya, alhamdulillah kita lolos ya untuk Expo tahun ini. Ya. Oke, baik adik-adik, mungkin itu aja ya perkenalan singkat saya. Kalau mau tanya-tanya nanti japri aja. Udah dicatat kan nomor teleponnya? Nomor teleponnya tadi udah saya tunjukin loh. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ya, saya mau nanya nih, teman-teman. Kalau saya tunjukkan gambar ini, oh, ini pasti tahu ini semua ya. Apaan ini? Apa ini yang dikejar? Nah, coba dong di chat di kolom komentar ya. Kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Ayo, boleh di chat. Kita nggak usah terlalu serius sekali ya, karena udah siang juga, jamnya jam istirahat ya. Nanti takutnya banyak yang ngantuk. Jadi kita lebih refreshing aja. Oke, saya tengok di sini ada Franz yang nulis mencari cuan. Oke, mencari cuan. Betulkah itu dia mencari cuan? Ayo, mana lagi nih? Sedang berusaha mencari modal sebanyak-banyaknya untuk mulai usaha. Ya, bisa. Ada lagi orang yang terobsesi dengan apa nih? Dengan yang atau sayang? Ya, orang-orang mengejar uang katanya. Rebutan cuan. Oke, ya. Semuanya yang adik-adik bilang itu benar. Yang Anda pikirkan tentang gambar ini adalah bagaimana caranya kamu mendapatkan uang. Tuh, apakah dengan cara berlari, mengejar, atau uang itu datang sendiri ke kita? Ayo, kira-kira bisa nggak uang itu datang sendiri ke kita? Itu dia pertanyaannya. Atau kita harus dulu baru dapat uang. Yang mana yang lebih enak? Yuk, boleh dong responnya di chat, kolom chat. Kalau misalnya nggak ada yang ngechat, boleh bersuara.
Kira-kira mana yang lebih enak? Mengejar uang atau uang itu yang mengejar kita? Ya. Uang mengejar kita, Bu. Oke, uang mengejar kita. Pertanyaannya, yuk kita lihat lagi slide selanjutnya. Bagaimana cara kita memperoleh uang? Atau bagaimana cara itu uang itu dekat sama kita? Apakah kita bekerja atau menjual aset? Yo, kalau menurut adik-adik lebih enak mana untuk mendapatkan uang? Kita itu bekerja dulu, ya, berbagai profesi bisa kita kerjakan, atau menjual aset. Nah, konotasi menjual aset ini yang perlu diperhatikan adik-adik. Karena kalau menjual aset, jangan-jangan aset orang tua yang dijual. Ya, jangan dijual ya aset orang tuanya. Yang dimaksud menjual aset di sini bukan aset orang tua, apalagi aset warisan, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menjual aset yang ada di diri kita sendiri. Begitulah uang itu dapat datang ke kita. Kita bisa memperolehkan uang yang lebih apa? Yang lebih banyak dengan cara menjual aset. Ya Bu, saya menjual aset Bu. Surat tanah orang tua saya jual Bu. Cepat itu uang datang Bu. Atau saya menggadaikan kereta yang saya pakai kuliah Bu. Itu cepat juga Bu saya dapatkan uang. Tidak ya adik-adik, bukan begitu caranya. Baik. Nah, jadi bicara tentang aset, aset yang dimaksud adalah yang berasal dari diri kita sendiri. Pertama kali kalau bicara tentang aset, aset itu apa? Aset itu barang yang berharga. Barang yang berharga yang bisa jadi modal kita untuk bergerak. Apakah bergerak kita ini tujuannya sukses? Apakah hal yang bergerak ini, ya, tujuan kita bergerak ini untuk mendapatkan uang? Itulah aset. Aset itu barang yang berharga yang bisa kita gunakan untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, aset di sini yang saya maksud adalah pertama itu experience, pengalaman. Jadi kalau bicara tentang pengalaman, ada pepatah kan, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, adik-adik pernah mencoba untuk ujian formatif, ternyata remedial. Zaman saya dulu namanya formatif gitu ya. Kemudian remedial, itu experience, pengalaman. Oh, ternyata aku salahnya ada di sini. Berarti nanti setelah itu remedial, semester depan nggak akan saya lakukan hal yang sama. Itulah experience. Atau adik-adik lagi jualan nih, atau lagi mencoba memulai usaha baru. Ternyata gagal. Saya juga pernah jualan atau mencoba jualan di S1 dulu ya. Waktu zaman S1 saya itu saya mulai merintis usaha wedding planner. Saya bagian dekorasi hantaran dan mahar saat itu ya. Kemudian saya ajak teman saya untuk jadi mitra, jadi partner. Saya ajari mereka. Setahun kemudian yang saya ajakin partner itu alhamdulillah main sendiri. Nah, itu pengalaman. Ternyata membagi ilmu itu konsekuensinya seperti itu ya. Ketika kita berbagi ilmu tentang apa yang kita tahu, ternyata orang yang kita bagi ilmunya itu menerapkannya, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya mereka main sendiri, buka usaha sendiri. Artinya kan kita memberi kesempatan dia untuk lebih berkembang, seperti itu. Nah, kemudian aset itu atau pengetahuan.
adik-adik punya pengetahuan mengenai IT misalnya. Adik-adik bisa desain grafis nih. Modalnya laptop yang dipakai kuliah sehari-hari. Kira-kira bisa nggak ini mendapatkan uang? Ya, iya. Otomatis bisa jawabannya. Karena apa? Karena yang kita butuh knowledge-nya, pengetahuannya terhadap IT desain grafis tersebut. Atau adik-adik punya kemampuan, ya, punya pengetahuan mengenai developer website misalnya, atau programmer. Itu nggak ada modalnya tuh kalau punya pengetahuan doang. Modalnya nggak ada tambah-tambahan alat macam-macam, cuman laptop dan pengetahuan adik-adik. Artinya itu bisa dijadikan aset. Inilah dia, kalau misalnya udah aset ya, yang kita tingkatkan, maka uang akan mengejar kita. Begitu juga dengan skill. Jadi bicara tentang skill, skill ini adalah keterampilan, kemampuan, apa yang bisa adik lakukan dari keterampilan adik-adik. Bisa jadi adik-adik punya keterampilan merias, kemudian punya keterampilan mendekorasi, itu juga bisa dijadikan aset untuk uang mengejar kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah saving. Ya, ini saving ini tabungan. Biasanya kalau anak mahasiswa ini savingnya agak-agak tipis-tipis mana nih. Alhamdulillah kos-kosan nggak nunggak ya. Tapi kalau misalnya ada saving lebih gitu kan, mana tahu adik-adik ikut pelatihan, rajin-rajin ikut pelatihan. Biasanya kalau pelatihan dari kementerian, dinas, atau dari lembaga instansi pemerintahan, itu biasanya ada uang sakunya. Nah, juga dapatkan saving. Jadi ketika ada pelatihan dari dinas atau instansi pemerintahan terkait, itu ikutin aja. Biasanya ada itu cuannya. 1 hari kan lumayan, dapat cepet gitu kan. Atau 1 hari dapat 200.000, itu biasanya ada. Makanya kalau bicara tentang aset, bagaimana cara kita bisa menjual aset kita supaya uang bisa mengejar kita. Nah, bedanya apa antara tadi saya bilang enak mana untuk mendapatkan uang, ini sama-sama konteksnya mendapatkan uang. Kita bekerja atau kita menjual aset. Enak mana jadinya? Enaknya menjual aset ya kan? Kenapa enaknya menjual aset? Nah, kalau bekerja, adik-adik perlu perhatikan. Pendapatan itu selalu segitu aja, udah bisa ditebak. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya syukur-syukur tahun depan naik gaji gitu kan. Kalau enggak, pendapatan itu flat. Ya banter-banter 3 juta gitu kan. Udah tahu berapa pendapatannya. Tapi kalau menjual aset nih, ya kan, pendapatan itu tidak akan terduga. Bisa aja pameran kita dapatnya omset nih bisa sampai 2 juta, 3 juta 1 hari. Mungkin enggak? Mungkin aja. Itu lagi event itu. Umpamanya di saat wisuda. Ini sering ini, wisuda ini penjual dadakan di pinggir. Penjual dadakan apa itu? Buket bunga, terus rangkaian bunga, buket mani, terus apa lagi jajanan, bahkan ada yang jual minuman gitu kan. Ini dadakan ini, banyak penjual dadakannya. Nah, 1 hari itu bisa nggak terduga berapa pendapatannya. Lain dengan bekerja. Ini kayak Mas Fikri nih. Mas Fikri bekerja juga ini di UPKK. Pendapatannya flat ya, Mas? Nah, udah itu bekerja
cenderung tidak dapat di-recycle uangnya. Karena pendapatannya flat, itu biasanya uang udah ada untuk apa-apa aja. Ya bakalan ya habis. Istilahnya gajian tanggal 25, tanggal 5 udah habis gitu. Belum lagi tutup-tutup lubang yang ada. Nah, belum lagi gali-gali lubang terus tutup lubangnya. Nah, kadang susah itu untuk di-recycle atau untuk di-saving. Lain dengan menjual aset. Justru menjual aset atau ini bisa jadi hanya platform digital yang menampung karya kalian, contohnya kayak di website Shutterstock ya, Shutterstock gitu kan. Shutterstock itu mereka menampung gambar-gambar hasil desain grafis. Nah, ketika kalian upload, setiap orang yang beli hasil gambar kalian dapat uang. Itu. Nah, namanya itulah yang dibilang passive income. Dapat uangnya dari mana? Dari setiap orang ngeklik. Kemudian apalagi yang bisa dijual di platform digital? Konten. Konten itu di mana biasanya? Biasanya di platform hiburan, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, sekarang Facebook untuk fanpage saja juga udah bisa monetize gitu kan. Kemudian kalau bekerja memiliki batas waktu. Waktunya sangat-sangat terbatas. Kita bisa berkumpul dengan keluarga itu dari jam 5 ya kan sampai jam 10 paling enggak. Terus jam 10 malam udah tidur lagi. Punya batas waktu. Kemudian batas waktunya apa? Sampai pensiun, udah habis pensiun nggak ada gaji lagi. Lain halnya dengan menjual aset atau menjual sebuah produk. Kemudian apa lagi? Nih, ada beberapa banyak yang perlu diperhatikan kalau kalian mahasiswa begitu perhatikan ini aja. Jadi kuatkan hati kalau kalian fokusnya bekerja, maka pendapatan bakal terus nanti memiliki sesuatu, tidak dapat bergerak aktif, terus apa lagi, tidak dapat diwariskan. Itu kalau bekerja ya, setelah tamat. Terus ikat dengan peraturan. Nah, lain halnya ketika saat mahasiswa, terus kalian berpikir inovasi, berpikir kreatif, apa yang gali, potensi apa yang bisa aku buat dalam diriku sehingga aku bisa mendapatkan passive income supaya waktu kuliah pun ini masih dapat uang tambahan, dapat cuan. Ini yang harus kita pikirkan. Dan alhamdulillahnya, sangat puji syukurnya, mahasiswa yang ikut BPC, yang ikut P2MW, mereka udah punya inovasi, mereka udah punya kreativitas, sehingga apa? Mereka dapat peluang gitu, peluang pemodalan. Nah, bicara tentang pemodalan itu banyak lagi ya, panjang lagi. Dah, lalu ini bicara tentang aset produk tadi ya. Kalau kita menjual aset atau menjual sebuah produk, satu, kita itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau usaha kita makin kembang, kita nggak bisa menghandle-nya sendirian. Tidaknya kita hire orang lain atau meng-hire teman kita untuk membantu kita menjalankan usaha kita. Oke. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang calon pengusaha nih, jadi kalau mau jadi pengusaha harus seperti apa sikapku? Aku pengenlah jadi pengusaha, aku pengenlah jadi bisa menjual aset, aku pengenlah supaya apa yang ada di diriku bisa menghasilkan uang.
pertama, kalau kata Mike Wright dan Michael Gillian tahun 2000, yang perlu dimiliki ya, yang perlu dimiliki oleh calon-calon pengusaha sukses ini pertama itu action oriented, berorientasi tindakan. Tindakannya mau ke arah apa? Aku punya potensi apa? Aku punya skill seperti apa? Tanya diri sendiri. Setiap orang memiliki potensi, memiliki kemampuan berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Iyalah, dia enak, dia jadi reporter misalnya gitu kan. Karena dia hobinya kepo. Makanya dia jadi reporter. Kalau dia hobinya dikit-dikit tacap, dikit-dikit melihat kaca, kira-kira orientasinya kemana nih? Sekarang nggak hanya perempuan yang nengok kaca terus ya, dikit-dikit kaca, apa orang ditacap lagi bukan hanya perempuan. Nah, tapi orientasinya jangan sampai dibilang mohon maaf menyimpang gitu. Lurus-lurus aja. Jadi lihat lagi orientasi tindakan kamu itu ke arah yang mana. Maka itu yang digali. Kamu suka edit-edit foto, kamu suka ngedit-ngedit video. Berarti kamu punya kemampuan desain grafis. Maka itu yang digali. Gali terus. Latihan terus. Awalnya aku ngedit fotonya dari HP, Bu. Ya, nggak masalah dari HP. Nanti sebulan ke depan harus punya target nih. Target apa? Bulan depan aku harus bisa menguasai Photoshop misalnya. Bulan ketiga aku harus bisa menguasai Corel misalnya. Jadi orientasi tindakan yang menggali potensi itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, berpikir simple. Jangan overthinking ya. Nih banyak ini generasi strawberry, saya bilangnya generasi strawberry ini yang lahir tahun 2000-an. Karena mereka tuh apa ya Mas Fikri? Kalau saya bilang mudah sekali rapuh. Iya, strawberry itu kan begitu mateng langsung meleleh. Nah, yang kayak gitu yang nggak boleh. Memang berpikir simple, tapi nggak boleh overthinking. Itu yang harus dihindarin. Terlalu overthinking, terlalu pesimis, dikit-dikit, ya aku kalau jualan ini pasti nggak laku. Itu duluan yang dipikirkan. Tapi nggak dipikirkan, oh iya ya, hujan-hujan gini kalau aku bikinnya es dawet, nggak cocok di Medan. Yaudahlah aku geser. Aku gesernya kemana? Gesernya jualan di dekat pantai misalnya kan. Artinya kita juga harus gesit untuk mencari peluang itu tadi. Nah, itu yang ketiga, selalu mencari peluang-peluang baru. Jadi kalau misalnya pasar kamu tidak ada di sini, maka kamu lebarkan pasar kamu di tempat yang lain. Itu. Dan satu, saya waktu kuliah S2, percaya enggak? Itu saya sambil jualan. Kalau bicara tentang pasar, yang suka lontong Medan itu orang mana? Orang Medan ya kan? Katanya orang Medan. Nah, begitu saya lihat peluang, waktu di Surabaya, saya coba jualan lontong Medan di Surabaya. Makanya brand awal saya itu namanya Lomet, itu lontong Medan. Jadi lontong Medan saya jual ke Surabaya, yang tadinya pakai telur 10.000 di Medan, saya jual 15.000 di Surabaya. Pakai ayam 20.000. Di online harganya beda lagi. Laris, alhamdulillah laris. Sampai kita buka stand, kita ikut food court, kemudian alhamdulillah waktu pandemi kita tumpur ya. Kita tutup karena nggak boleh beroperasi, apalagi di Pulau Jawa itu prokesnya sangat-sangat ketat. Akhirnya apa? Nggak iya nih,
sampai akhir 2020 saya masih tutup ini. Itu udah tamat kuliah, terus udah mulai ngajar di jurusan walaupun masih online ya kan. Itu nggak iya nih kalau misalnya saya bertahan di sini, posisi masih prokesnya ketat, saya pulang kampung. Itulah yang dibilang kamu bangkrut terus pulang kampung, itu juga udah pernah saya rasakan. Begitu saya putuskan, ya udah nggak usah jualan lontong Medan lagi. Saya jualan yang lain aja. Pulang saya ke Medan. Kalau di Medan jualan lontong Medan, saya bakalan bersaing dengan tetangga saya. Jadi pasarnya berbeda. Nah, yang keempat, ini belajar dari pengalaman juga ya, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Jadi mengejar peluang ini, kembali tadi cerita, waktu saya pulang ke Medan, kemudian saya ngejar peluang, apa yang ada di Medan ini yang belum ada dijual, yang kira-kira masih sedikit gitu. Saya lihat lagi peluang, oh ternyata banyak orang yang jual nasi masih pakai styrofoam. Itu sangat tidak sehat, ya kan? Akhirnya saya inovasi. Saya inovasi menggunakan paper bowl. Dan saya rebranding lah brand saya, tapi dengan nama yang sama, Lomet, karena Lomet itu udah termindset di banyak orang kalau saya ini Mbak Lomet. Jadi brandnya saya ubah, saya ngubahnya itu ada di menu. Jadi menunya itu yang saya ubah, saya ganti jadi rice bowl. Nah, sampai saat ini kita bergerak di bidang kuliner dan saya ngembangkan lagi karena banyak yang minta, Kak, kalau jual makanan harus ada minumannya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ketika berbisnis ya. Mengambil peluang terbaik. Ketika ada orang yang bertanya, Kak, makanannya ada, minumannya apa? Kalau minumannya teh manis dingin udah biasa, anti mainstream. Buat yang anti mainstream. Oke, saya tawarkanlah minuman yang kekinian. Sejak 2021 itu saya Lomet itu saya akronimkan jadi Love Medan. Jadi Love Medan Drink ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Minumannya minuman kekinian. Nah, kembali lagi ke pola pikir atau sikap yang perlu diperhatikan oleh pengusaha yang mau sukses nih ya. Ada yang keenam, fokus pada eksekusi. Jadi ketika ada target, ada tawaran, ada peluang, langsung gercep. Itulah istilahnya. Gercep action. Nggak usah lagi pakai nunggu-nunggu, tunggu ada duit lah. Nggak usah. Kak, Bu Nisa, jadi bagaimana kalau misalnya kami mahasiswa yang nggak punya modal? Nah, kembali lagi, gali potensi. Kamu punya aset apa dalam diri kamu? Nggak usah ikut-ikutan Bu Nisa. Bu Nisa kuliner, aku harus kuliner juga, Kak? Tidak, ya. Bu Nisa jualan minuman, apa aku minuman juga ya? Enggak. Lihat potensi kalian itu apa. Nah, kalau misalnya potensi kalian itu benar-benar yang meminimalisir pengeluaran, kenapa tidak? Tadi udah banyak ya contoh-contoh aset yang bisa kita gali ya, termasuklah skill, knowledge, sama pengalaman kalian. Dan yang terakhir, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digelutin. Satu, yang kita gelutin, itu terus yang kita kerjakan. Kalau kita senangnya masak, ya, ini lagi hobi saya masak. Senangnya di dapur gitu. Jadi kalau misalnya senangnya itu di dapur, masak, maka terus uji kemampuan masak kalian. Awal mula saya mencoba rice bowl ini, ya, boleh di browsing di Google ya, kalau kalian ada di Medan, ketik aja Lomet itu langsung itu keluar, terus di IG cari aja Lomet itu langsung keluar saya.
awal mulanya saya mencoba itu untuk makanan sehari-hari, makan siang di rumah gitu. Jadi kalau gagal, kita kasih ke keluarga kita. Itu awal mula trial error-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau uji coba makanan atau apapun, tanya ke orang yang terdekat dulu. Saya uji coba, kalau nggak salah ada sekitar 3 bulan, apa 4 bulan itu, sebelum saya launching menu barunya. Jadi ketika teman-teman atau keluarga di dekat kita itu udah ngasih respon yang positif, kenapa enggak kita jalanin? Oh dek, enak dek keripikmu dek. Ini keripik cocoknya dibungkus kayak gini, itu lebih bagus. Komentar dari kakak kita. Itulah yang dibilang fokus kepada hal ya yang digulutin. Kalau misalnya kamu fokusnya sama konten kreator misalnya, maka tiap hari berkonten seperti itu. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi mindset entrepreneurship ini ada 3. Yang pertama itu lingkungan. Ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya keluarga kalian mendukung, ya, keluarga kalian mendukung untuk berwirausaha, alhamdulillah, syukur sekali gitu kan. Syukur-syukur didanai dari ayah bunda. Tapi percayalah omongan saya, orang tua bakal support abis-abisan ketika dia ngelihat usaha kalian. Percayalah, kalian pengen berdagang awal mulanya itu reseller doang gitu kan. Reseller nggak ada modal, ngambil punya orang, dijualkan. Ada orang jual ini, dia bantu jualkan. Itu reseller, nggak perlu modal, nggak perlu nyetok barang, dropshipper. Dilihatnya tiap hari ada orang yang mesan. Orang tua itu bakal ngelihat itu. Kok terus belajar kita tetap jalan, lanjut. IPK kita tetap stabil. Ya, jangan sampai turun lah ya, Dek. Kalau di atas 3,1 itu Unimed udah mantap itu. Saya aja dulu nggak tinggi-tinggi kali. Tapi pengalamannya itu yang perlu dicari. Kuliah ini nggak perlu IPK terlalu tinggi, Dek. IPK itu hanya menunjang faktor pendidikan. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang faktor pendidikan, saya pendidikannya matematika, Kak, murni. Masa iya saya jualan gitu kan? Ah, malulah Kak, nggak sesuai jurusan. Ada yang seperti itu jawabannya. Kembali lagi. Setelah tamat, apakah pendidikan ini menjamin kita mendapatkan profesi yang sesuai dengan akademik kita? Menjamin tidak? Belum tentu jawabannya. Makanya mindset entrepreneurship itu berapa tahun ini dibangun oleh Menteri Pendidikan khususnya untuk mata kurikulum Kampus Merdeka, mata kuliah kewirausahaan itu sangat ditekankan. Kemudian banyak program-program pemerintahan di luar dunia akademik itu yang mendukung entrepreneur, UMKM, terus bisnis rintisan di awal itu banyak sekali mendukung, mulai dari Kementerian Kominfo sendiri itu mendukung entrepreneur dari segi digitalnya, kemudian Kementerian Perdagangan dan Industri juga gencar-gencarnya menggait para UMKM pemula, terus Dinas Koperasi UMKM itu sendiri, habis itu Dinas Pariwisata, banyak sekali instansi pemerintah yang mendukung kewirausahaan ini, Dek. Jadi kalau bicara tentang faktor pendidikan yang tidak relevan dengan dunia kewirausahaan, itu tidak perlu kalian tanggapi serius. Itu tadi, berpikir simple, ya. Slide sebelumnya tadi ada berpikir simple, jangan terlalu overthinking.
buka wawasan kita mengenai kewirausahaan itu seperti apa. Jangan fokus dengan ijazah kita. Ijazah itu legalitas dunia pendidikan aja deh. Kalau kalian tamat terus nunggu-nunggu jadi PNS ya, setahun sekali buka, iya kalau ada formasi kita. Kalau tidak, bagaimana? Makanya banyak orang yang selama saya bicara di luar, selama saya terjun ke lapangan, ngisi seminar bersama Kominfo, banyak mahasiswa yang ikut pelatihan kami, saya bilang seperti itu. Karena enggak selamanya pendidikan kamu ini bakal relevan dengan profesi nanti. Salah satunya untuk menjaga kestabilan hidup kita, yaitu dari diri kita sendiri. Aset diri kita sendiri itu yang kita gali potensi. Nah, selanjutnya dari faktor pengalaman. Selama kuliah, saya sarankan terus ikuti apa yang ada di kegiatan yang di dalam kampus, UKM yang ada di kampus, ikuti. Terus di luar kampus ya, ikuti juga. Dari sana kalian bisa menemukan pengalaman-pengalaman. Setidaknya kalian mendapatkan relasi. Itu yang paling penting untuk mempengaruhi mindset entrepreneurship. Dan percayalah sama saya juga ikut beberapa organisasi kan, mulai dari kuliah sampai sekarang itu saya ikut organisasi. Mereka yang di dalam organisasi ini banyak sekali pengalamannya, apalagi kakak-kakak tingkatnya itu. Dan banyak dari mereka juga yang nyambi. Jadi pengusaha jalan sambil jaga, atau ada yang ibu rumah tangga sambil jaga toko di depan rumahnya, sampai sebegitunya. Jadi kita bisa bertanya bagaimana pengalaman mereka selama kuliah dan setelah kuliahnya. Itu yang penting. Sehingga ketika kita tamat kuliah, satu, pengangguran nggak nambah, Dik. Kita harus menghapus stigma kuliah itu hanya untuk menunda pengangguran. Itu harus kita hapus stigma itu. Karena apa? Sebelum saya tamat, saya nggak nganggur. Sebelum saya tamat kuliah, saya itu udah produktif. Setidaknya, saya itu dropshipper. Saya dapat uang, nggak dari orang tua lagi. Ini yang harus kita bangun. Ya. Saya berharap mahasiswa yang ikut workshop kali ini ya, sharing hari ini, makin semangat bagaimana caranya uang itu mengejar kita. Baik. Nah, ini yang paling penting. Bright White ngomong, ya, ini bahasanya ya kan, ngomong, atau kalau bahasa akademiknya menurut Bright White, menurut dapat Bright White, kekuatan kemauan atau willpower. Jadi ketika kita mau berwirausaha, berbisnis, yang paling kita tekankan itu pertama kali adalah willpower, kekuatan kemauan. Kekuatan kemauan itu dari siapa, Dek? Ya, bolehlah voice, nggak apa-apa, biar asik kita gitu. Ya, willpower, kekuatan kemauan, biasanya berasal dari mana, Dik? Saya udah semangat di sini, masa yang dari dalam diri, Kak. Betul sekali, dari dalam diri. Terus dari mana lagi kekuatan kemauan? Dari pola pikir. Itu juga dari dalam diri. Terus kekuatan itu bisa nggak dari kanan kiri kita? Dari orang sekitar kita? Bisa, Kak. Bisa. Pengaruhnya berapa banyak sih? Hampir 80%, Kak. Sedikit sekali. Malah lebih banyak
omongannya ya daripada dukungannya. Banyak yang seperti itu. Jadi Braithwaite sendiri mengungkapkan willpower itu merupakan persepsi diri yang dapat digunakan sepanjang jalan untuk mencapai tujuan. Persepsi kamu tentang diri kamu itu seperti apa? Persepsi kamu tentang usaha yang bakal kamu jalanin itu seperti apa? Persepsi kamu tentang BPC itu seperti apa? Bisa nggak BPC mendukung saya ke depannya bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak? Seperti itu. Nah, yang bermanfaat untuk memulai sesuatu dan mempertahankannya dengan cara menekuninya, ya. Ini ya, menekuninya dalam perjalanan mencapai sesuatu. Apapun tujuan kamu, apapun kemauan kamu, ketika kamu tekuni, insya Allah kamu bakalan dapat. Jujur, kalau saya pribadi di semester 6 itu saya kan udah mulai coba-coba bisnis hantaran mahar. Kawan-kawan yang lain ini mereka menekuni bahasa Jerman supaya bisa ke Jerman. Mulailah cari-cari guest family, itu istilahnya rumah untuk singgah di tempat kerja di sana udah mulai. Saya enggak, saya malah jualan. Saya jualan, nerima orderan gitu kan. Kemudian tawar-tawar sampai orderan itu ke Jawa, alhamdulillah kemarin itu. Dan apa yang kita tekuni, percayalah, itu yang bakalan kita tuai 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, semakin banyak yang diinginkan, memang prosesnya bakal semakin berat. Ya. Semakin banyak keinginan kita, prosesnya bakal semakin berat, cobaannya semakin berat, rintangannya bakalan semakin banyak. Itulah dia namanya proses. Tapi ingat, kata bijak bilang, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya. Jadi kalau misalnya kamu berproses, benar-benar sungguh kamu tekuni, apa yang kamu harapkan bakal jadi kesuksesan kamu. Kamu bakal mencapai apa yang kamu mau. Itu dia. Oke. Nah, bicara tentang mindset. Ini tadi saya udah banyak membuka mindset adik-adik semuanya. Saya mau nanya balik nih. Boleh open voice semuanya, boleh tanya. Ayo, apa ini ya? Mindset awal yang harus dimiliki wirausahawan. Atau boleh di chat lah, nggak apa-apa. Boleh di chat, kira-kira mindset awal yang harus dimiliki wirausahawan itu seperti apa? Ayo. Ya. Tadi udah banyak ya. Saya coba. Tidak gagal, Kak. Gimana? Tidak takut gagal. Oh, tidak takut gagal. Mantap. Terus ini ada mampu membaca peluang pasar. Oke, luar biasa, Madalena. Ada lagi? Ayo, banyak ini. Mindset awal yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Tidak putus asa. Mantap, bisa. Berani ngambil risiko. Itu dia, itu yang saya suka. Kalimat ini yang saya suka. Tidak takut untuk ngambil resiko atau berani ngambil resiko. Bagus sekali. Ya, kita lihat. Nah, ternyata ini kumpulan dari beberapa pakar yang mengatakan ketika kamu mau menjadi wirausahawan, maka mindset awal yang harus kamu miliki, yang pertama, berpositif thinking, berpikiran positif. Ya, nggak boleh negatif thinking. Walaupun hujan, kita jualannya es, tetap positif thinking. Kalau nggak laku hari ini, besok laku gitu ya. Esnya bisa ditaruhkan di kulkas. Positif thinking. Kalau nggak laku hari ini, besok ada event di jurusan, aku ikutanlah, aku jualan di sana. Itu. Jadi nggak langsung pesimis.
ya aku jualan es, ya harinya hujan, kayak mana ini, nggak ada yang beli, gitu kan? Nah, kemudian mulai dari sekarang, take action right now katanya. Kerjakan mulai hari ini, jangan tunda-tunda apapun pekerjaannya. Dan yang selanjutnya ada komitmen. Nah, ya ini ada konsistensi yang bagus. Iya, ini banyak sekali yang perlu, mindset yang perlu dimiliki oleh wirausahawan. Komitmen khususnya. Jangan hanya kamu berkomitmen dia ya. Aku siap Bang berkomitmen dengan Abang. Walaupun besok kita putus gitu ya. Enggak ya. Tapi bagaimana kita berkomitmen untuk menjalankan usaha yang kita rancang. BPC udah ada skemanya. BPC udah kalian rancang usaha apa yang mau dijalankan. Tinggal komitmen menjalankannya. Banyak kasus yang udah cair nih BPC nih ya. Kemarin tuh ada berapa juta itu ya? 3 juta tahun lalu. Tahun ini berapa juta ya, Dek? 10 juta. Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, 3 juta juga. Nah, banyak kasusnya yang udah lolos BPC, udah dapat pendanaan BPC. Habis itu udah nggak ada dikerjakannya lagi gitu. Ya banyaklah alasannya. Saya kuliah, Bu. Saya PKL, Bu. Terus saya nggak bisa, Bu, menjalankannya. Nah ini nggak komitmen. Tapi katanya mau punya usaha sebelum tamat kuliah, mau punya penghasilan sebelum tamat kuliah, tapi dana yang dari BPC masa nggak ditindaklanjuti gitu kan? Padahal Unimed udah ngasih peluang nih, udah ngasih pendanaan, tapi ya itu banyak kasusnya yang mahasiswa pakem di situ aja, mentok nggak mau ngelanjutin. Nah, yang lolos UKM sebelum-sebelumnya pun kayak gitu. PKM. Yang lolos PKM juga kayak gitu. Ada beberapa yang lolos, dia nggak melanjutin. Itu sayang sekali saya rasa. Saya nggak tahu apa motivasi dari dosen pembimbingnya kurang, atau kemauan, willpower si anak ini tadi yang nggak ada. Itu. Nah, selanjutnya ya, Dek, kalau memang BPC ini jadi peluang kalian, bertanggung jawablah dengan keputusan yang diambil. Kalian udah lolos, kalian udah diamanahi uang tuh, maka pertanggungjawaban itu bakalan ada. Maka lanjutkan apa yang udah kalian kerjakan. Nah, siap dan berani untuk gagal, wajar. Gagal itu wajar, tapi jangan gagalnya itu karena sengaja. Sengaja maksud saya gini, kasus sebelumnya mereka itu menunda-nunda. Udahlah Bu, nanti aja Bu. Kalau udahlah Bu, nggak usah di-share-share kali Bu. Nanti siapa yang mau ngerjain Bu kalau ada orderan? Itu hal yang begitu yang bikin gagal. Jadi kalau dia udah melakukan, udah ngerjakan, dikasih modal, terus dia produksi, kemudian ada orderan dia kerjakan, ternyata di pasar punya kendala, nah yang kayak gitu bisa dianggap wajar dan bisa kita evaluasi apa yang buat dia gagal. Tapi kalau dari diri sendiri yang buat gagal, ya sayang rasanya seperti itu. Dah, kemudian terakhir mencari peluang baru. Ya. Nah, pertanyaannya, are you ready to be success entrepreneur? Ready, Ma'am. Kecil kali suaranya. Kayak, alah Bu, udahlah itu Bu. Ya.
Ya, cuman si Bagas Samri kayaknya yang semangat ini ya. Yang lainnya? Are you ready, guys? Ready, ma'am. Ready. Oke. Insya Allah ya, saya yakin semuanya ready. Saya berharap mahasiswa Unimed menghapus stigma S1 penunda pengangguran. Hapus itu ya. Jadi sebelum tamat, kita udah punya penghasilan, kita udah punya income tambahan. Dari mana? Dari aset yang ada di diri kita. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi gimana caranya, Bu, kita bisa mengembangkan usaha kita? Gimana strateginya, Bu? Nah, ini bicara strategi. BPC udah punya jalan, BPC udah ngasih jalan untuk kita, udah ngasih modal untuk kalian. Sekarang bagaimana caranya mengembangkan modal ini tadi, ya, yang 3 juta tadi bisa menjadi 30 juta, 40 juta, 50 juta, dan sebagainya. Saya mau cerita sedikit nih. Yang percaya nggak? Waktu saya jualan di Surabaya, untuk lontong Medan sendiri, awal mula itu saya cuman modal 500.000 dan saya ngerjainnya itu di dalam kos-kosan. Percaya nggak? Uang kos saya 1 bulan saya makan dulu. Saya bikin lontongnya, ya kan? Saya di sana harga toco agak mahal ya kan, teri juga agak mahal. Saya beli, saya buat, habis saya foto, kemudian saya masukkan ke Facebook Marketplace, kemudian dapatlah beberapa pesanan. Kala itu saya open order ada sekitar 10 orang. Dan dari 10 orang itu dapat ada sekitar 25 pack lah. Iya, 25 pack kalau nggak salah. Kali rata-rata itu ada sekitar 15.000. Nah, dan itu bahan baku yang dari 500.000 itu tidak habis dalam sekali masak. Itu bakalan bersisa lagi. Untung nggak? Kalau dihitung itu untung. Nah, sampai alhamdulillah kita bisa sewa stand food court. Jadi strategi pengembangannya itu memang awal mulanya. Saya cari pasar dulu. Nah, ini kita bicara tentang strategi pengembangan ya. Strategi pengembangan bisnis rintisan. Ini belajar dari pengalaman, saya sharing self experience saya. Semoga apa yang saya alamin, yang baiknya bisa kalian tiru, yang enggak baiknya karena tumpul atau bangkrut ya kan akibat pandemi itu bisa kalian antisipasi. Ya, tentang startup bisnis. Apa itu startup? Startup. Kalau bahasa Inggrisnya itu start, memulai, up, naik. Itu ya. Jadi startup itu sebenarnya perusahaan atau bisnis rintisan yang belum lama beroperasi. D, perusahaan itu enggak melulu perusahaan besar. Perusahaan itu bisa yang ada di rumah kalian, yang kalian jual, ciki-ciki yang kalian jual, makanan ringan yang kalian jual, gula, beras, itu kalian namanya perusahaan. Perusahaan apa namanya? Perusahaan retail. Jadi kalau toko sembako namanya retail, toko retail, ya. Jadi kalau pesimis dengan jualan di rumah aja Kak, jualan-jualan kecil-kecilan, enggak lagi bilang seperti harus bilangnya itu saya punya perusahaan retail Kak di rumah Kak. Wow, perusahaan retail, iya Kak. Hampir kayak Indomaret Kak. Indomaret jual sampo kan Kak, kami juga jual sampo. Indomaret jual sabun, kami juga jual sabun Kak. Indomaret ada beras, kami juga ada beras Kak. Nah, itulah yang namanya optimisme. Ya. Kalau dibilang lagi,
saya jualan lontong, nggak lagi jualan lontong, tapi usaha saya perusahaan kuliner, ya kan? Nah, bergerak di bidang kuliner, nggak lagi bilangnya itu cuma jual lontong sama lupis Kak, enggak. Harus optimis, ya. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk dan masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun pengembangan produknya. Ya, BPC itu punya riset di dalamnya. Riset apa? Riset pasar. Sesuai enggak yang aku plankan di BPC dengan pasar yang lagi berkembang saat ini? Nih, perbedaannya apa antara startup dengan bisnis rintisan konvensional? Kita bagi satu-satu ya. Oke, satu persatu dulu dari tujuan bisnis. Tujuan bisnis usaha startup ya. Bisnis startup ini biasanya menggunakan teknologi. Tujuannya itu teknologi. Berkaitan dengan digital, platform digital. Enggak pernah mereka itu ya startup itu jualannya di pinggir pasar, enggak pernah. Startup bukan startup itu namanya. Kalau startup itu dia mainnya online. Nah, perhatikan usaha kalian udah menggunakan teknologi belum? Kalau belum, berarti itu namanya usaha konvensional atau bisnis rintisan konvensional, di mana fokus atau model bisnisnya itu tradisional, ada di pasar yang tiap hari kalau buka baru mendapatkan keuntungan. Itu dia. Tapi kalau misalnya kalian startup, kalian posting konten, maka konten itu akan mengalirkan cuan. Inilah yang tujuan bisnisnya menggunakan teknologi atau disebut dengan bisnis startup. Oke. Ruang lingkupnya seperti apa, Bu Nisa? Ruang lingkupnya memenangkan market share sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ruang lingkup pasar atau segmentasi pasarnya, maka orang semakin kenal dengan produk kamu. Artinya, ketika kamu jualan walaupun kuliner, bagaimana caranya rendang ini bisa sampai ke Jerman? Jadi, target pasarnya itu bukan hanya di Indonesia, apalagi di Medan. Tidak. Bagaimana caranya bisa sampai ke Jerman? Itu dia menggunakan teknologi, ya, mau itu dia teknologi komunikasi atau teknologi pangan. Ini nanti bicara tentang teknologi pangan untuk membuat si rendang ini tahan lama. Nah, sedangkan konvensional dia hanya berfokus pada satu pelanggan aja, fokus pada pelanggan tertentu aja. Pelanggan yang datang ke warungnya, itulah ruang lingkupnya. Kalau pelanggan nggak datang ke tokonya, berarti itu bukan pelanggannya. Lain halnya dengan startup. Orang yang ngechat nanya-nanya, ya CLBK istilahnya, chat lama beli kagak, itu udah termasuk marketnya. Udah ada ini market si startup ini. Karena apa? Karena pelanggan yang calon pelanggan tadi udah nanya-nanya, udah penasaran, itu dia udah anggap sebagai pasarnya. Nah, kemudian ada tim manajemen. Kalau di startup, pekerja ini dia selain berkualitas, mereka punya dinamisme kerja. Artinya ketika dia bekerja, peluang karir itu ada. Orang yang bekerja di startup, yang tadinya jadi office boy misalnya gitu kan, jadi tukang bersih-bersih, kemudian dia punya keahlian memasak, kemungkinan ditarik di bagian produksi itu sangat memungkinkan. Lain dengan konvensional. Jadi konvensional ini, ya kalau kamu kerjanya bagian office boy, bersih-bersih, ya udah kamu kerjain itu aja. Nggak dikasih peluang untuk lebih, apa ini namanya, lebih berkembang gitu. Itu kalau yang di bisnis konvensional. Karena orang yang
punya bisnis konvensional atau owner dari bisnis rintisan konvensional ini, biasanya dia punya egoitas yang tinggi. Dia lebih banyak, itu kan milikku, udah kamu kerjakan aja tugas kamu. Itu. Jadi nggak bisa berkembang kalau untuk di bisnis konvensional. Nah, lain halnya resiko. Kalau resiko di konvensional ini lebih rendah ya, karena dilihat orangnya ini bisnis beresiko lebih rendah karena modalnya pun pada umumnya. Contoh, pada musim es kepal Milo, oke, semuanya banyak yang jualan es kepal Milo. Ada inovasi, risetnya apa yang jadi inovasi? Ya. Maaf ya, noise. Jadi ini kembali lagi ya, resikonya rendah karena apa? Karena biasanya bisnis konvensional atau yang rintisan konvensional itu udah ada di sekitarnya yang berdagang sama seperti dia. Jadi dia tinggal ngikutin aja. Resikonya pun rendah. Tapi kalau startup ini resikonya lebih tinggi karena apa? Karena owner bisnis startup mereka menguji produknya. Dites sampel lagi, dites ke pasar dulu sebelum dia meluncurkan produknya itu. Makanya istilah startup itu resikonya tinggi karena itu tadi ada biaya uji coba atau trial error. Kalau misalnya gagal, ya udah dia udah banyak ngeluarin uang itu. Nah, tapi dari pendanaan, nih perhatikan, pendanaan startup biasanya itu enggak mengeluarkan dari kantong pribadi. Startup biasanya itu dari orang kedua atau ketiga. Nah, perhatikan. Kalau konvensional, dia dapat pinjaman bank, memang dari bank uangnya, tapi kan harus dibalikkannya lagi. Seperti itu kan. Sedangkan startup itu enggak perlu dia mengeluarkan uang, tapi uang. Contohnya apa? Modal dari BPC. Itu modal dari BPC adalah modal pendanaan ciri-ciri bisnis startup. Kemudian modal pendanaan dari P2MW. Kompetisi-kompetisi bisnis plan ini sangat memungkinkan kalian membangun sebuah bisnis startup, bukan lagi konvensional. Jadi harus diperhatikan ya, apa perbedaan startup dengan konvensional. Nah, strategi untuk pengembangan startup ini bagaimana? Dalam buku saya, ya, tapi buku saya belum launching. Insya Allah dalam waktu dekat saya launching, tapi khusus untuk BPC, saya kasih bocoran. Saya plan, ya, saya bikin strategi untuk pengembangan bisnis startup, itu ada 3. Saya menjadi trilogi bisnis, ya. Ini nanti bakalan saya share ya. Mana tahu kalau udah dicetak, saya share nanti ke teman-teman. Yang pertama itu ada short term plan. Short term plan ini apa? Rencana dalam jangka pendek. Apa yang mau direncanakan dalam jangka pendek ini? Pertama, dimulai dari pembuatan konsep bisnis atau menyusun langkah-langkah yang pertama kali dilakukan dalam memulai bisnis. Itu. Kemudian memikirkan apa yang dibutuhkan pasar sebagai nilai sebuah usaha. Yang kedua ada medium term plan atau tahap menengah, tahap medium yang menjadi ya, biasanya ini tahap medium term plan ini telah memiliki gambaran bisnis yang akan dijalankan. Pada tahap ini udah ada gambarannya seperti apa, ya, udah melakukan riset pasar, udah mengetahui pangsa pasarnya itu seperti apa, kemudian sudah mencari tahu siapa mitra yang akan terlibat di dalamnya. Mitra ini adalah orang yang membantu kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan telah mengetahui pengeluaran yang akan digunakan atau yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan kita.
Ini dia di tahap medium. Kemudian yang ketiga, ya maaf ya ini tipe. Yang ketiga ada long term plan. Jadi rencana untuk jangka panjang. Tahap rencana untuk jangka panjang ini pastinya telah memiliki komitmen dalam membangun hubungan terhadap konsumen. Bagaimana cara kita mengembangkan hubungan terhadap konsumen itu udah kita rancang dalam jangka waktu panjang, sehingga kita bisa mempertahankan, menjaga, dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Ya, nanti di slide selanjutnya saya detailkan. Kemudian konsisten membangun channel pasar dan melakukan aktivitas utama dalam sebuah bisnis, serta mampu mengelola pemasukan perusahaan hingga mencapai profit. Ini dia. Satu-satu dulu ya, ini tinggal berapa slide lagi sebelum kita nanti tanya jawab. Short term business plan. Apa ide bisnis yang Anda tawarkan? Ini tadi dia bicara tentang dalam jangka pendek sebelum kita memulai usaha, kita harus pikirkan dulu bisnis apa yang mau Anda tawarkan. Yang kedua, bagaimana Anda akan menjalankan bisnis ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah kalian bisa membangun sebuah bisnis atau usaha bisnis. Kemudian, apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Lihat, selama COVID, ya, yang paling dibutuhkan masyarakat itu apa? Oke, ya, biar nggak tidur semua ini ya. Boleh dong share? Oh, PPT-nya gelap. Ini udah kelihatan? Boleh dong info PPT-nya kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya lagi. Waktu COVID, kira-kira hal apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Ada yang tahu? Lowongan pekerjaan. Waktu COVID lagi meningkat. Oke, obat vitamin. Apa itu namanya? Masker. Apa itu golongan apa itu namanya? Golongan apa itu namanya? Golongan langsung aja ya. Golongan medis. Oke, golongan alat kesehatan atau alkes. Ya. Jadi yang paling sangat dibutuhkan masyarakat waktu waktu COVID yaitu alkes, alat kesehatan. Sehingga banyaklah orang yang menjual alkes. Sampai di online apa segala macam habis, ya kan? Nah, lihat lagi. Ini udah siap COVID-nya nih. Apa yang lagi dibutuhkan masyarakat? Hal apa? Itu yang perlu digali. Nah, sekarang karena lagi tren the day my life in part sekian-sekian ya kan, gimana dia mendekor rumahnya, bagaimana dia before after kamarnya, sampai yang dibutuhkan saat ini apa? Keakuan, dekorasi supaya lebih estetik katanya gitu. Itu bisa kita lakukan. Atau yang dibutuhkan masyarakat saat ini apa? Hiburan. Berarti yang kita kasih di platform digital itu seperti apa? Nah, inilah yang perlu di survei lagi, yang perlu di riset. Oke. Dan yang terakhir, dari planning jangka pendek ini, pertanyaan selanjutnya, apakah produk atau jasa Anda mampu menyelesaikan masalah pasar? Dengan ada produk kalian, maka selesailah masalah hidup si customer ini. Itu yang perlu dicari tahu. Apa dengan produk yang saya launchingkan, menggantikan lontong Medan, itu bisa menjadi solusi untuk masalah pasar saya. Pasar saya, kalau saya lihat
khususnya jualan nasi ya, nasi, ayam geprek dan sejenisnya, mereka menggunakan styrofoam. Saya lihat styrofoam itu baru ditumpuk 5 biji udah pecah gitu kan. Akhirnya saya berinovasi menggunakan paper ball seperti itu. Nah, bisa nggak menyelesaikan masalah itu? Cari lagi, riset lagi. Gitu. Nah, selanjutnya medium term business plan. Riset pasar. Itu tadi ya. Kita harus sudah bisa riset siapa orang yang akan menggunakan produk jasa Anda. Sudahkah mereka orang yang tepat? Yang kedua, mitra kita siapa yang membantu kita? Mitra kedua dan ketiga kita. Yang dimaksud sini adalah orang yang senantiasa membantu dalam menjalankan bisnis Anda. Apakah mereka ini partner aliansi strategis? Ya, aliansi strategis ini maksudnya adalah orang yang mau bekerja sama dengan Anda. Bisa itu rekan, mantan, bisa itu pacar, bisa itu suami sendiri bagi yang udah menikah, atau distributor, bisa. Kalau nggak ada distributor, saya bingung mau ngambil barang di mana. Bahkan reseller kita, kalau kita punya reseller, orang yang membantu menjualkan produk kita, itu adalah mitra kita. Kemudian manajemen pengeluaran, ini harus ada di medium term business plan kita. Setelah memiliki konsep usaha, Anda harus menyusun hal apa saja yang digunakan dan dibutuhkan hingga bisnis Anda berjalan. Biasanya ini hal yang dibutuhkan ini dalam tanda kutip, yaitu uang. Jadi uang ini digunakan untuk apa? Untuk biaya bahan baku kah misalnya, untuk biaya produksinya kah, untuk biaya sewa, biaya gaji karyawan kalau ada karyawannya, atau untuk biaya overhead, biaya maintenance gitu kan, biaya perawatan, itu udah bisa dirancang seperti itu. Dan yang terakhir adalah long term business plan. Bagaimana kita merencanakan bisnis kita dalam jangka waktu yang panjang, yaitu pertama komitmen membangun hubungan pelanggan, dimulai dari menjaga, merawat, dan menambah pelanggan baru. Konsisten membangun channel pemasaran. Saat ini channel pemasaran itu atau channel marketing ada 2. Yang pertama offline, yang pertama online, yang kedua offline. Nah, yang online ini seperti apa? Nah, di pertemuan selanjutnya bakalan dibahas bagaimana cara pemasaran kita menggunakan media platform online. Ya, itulah dia digital marketing. Dan yang kedua itu offline. Kalau offline ini mah enak ini, tinggal wur-wur aja pakai mic gitu kan, atau sebar-sebar brosur. Selanjutnya melakukan aktivitas utama dalam sebuah bisnis. Pada umumnya dilakukan bersama dengan mitra yang membantu menjalankan usaha. Siapa? Apa aktivitas kuncinya? Apa aktivitas utamanya? Itu perlu dicari tahu. Kemudian selanjutnya ini D ya, mampu mengelola pemasukan dan mampu mencari cara bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan income tambahan. Ini mencari cara bagaimana kamu mendapatkan income tambahan. Contoh, sebuah hotel, dia mendapatkan income tambahan tidak hanya dari sewa kamar. Hotel itu bisa dari uang masuk untuk ke kolam renangnya, terus spa-nya, habis itu ada sewa ruang meeting, terus ada rental mobilnya atau antar jemput ke bandara, itu mereka juga mendapatkan income atau tambahan dari perusahaannya. Ya, itu di akhir udah. Oke, sekarang pertanyaan saya, seberapa panjang sudah rencana perusahaan Anda? Nah, ini ini pertanyaannya. Apakah sudah ada di tahap medium atau masih di tahap short term atau sudah merancang sampai jangka panjang? Ya, ini nanti adik-adik bisa menulis atau mengorek-ngorek di rumah ya.
saya kasih contohnya seperti ini evaluasi form. Kalian bisa bikin sendiri di rumah. Jadi dalam trilogi bisnis itu ada 3. Kalian udah ada di posisi mana? Ya, mungkin itu aja ya untuk kita. Wah, saya kelewatan nih, harusnya 3:30 udah tutup ini. Ya, baik Mas Fikri, mohon maaf kayaknya overtime Wak. Nggak apa-apa, Bu. Baik. Mungkin itu aja dari saya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, saya kembalikan lagi ke moderator untuk sesi diskusi mungkin ya. Baik. Oke, teman-teman boleh raise hand yang ingin bertanya. Mungkin pada hari ini kita akan buka satu sesi dulu ya. Karena juga sudah sore ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk 3 orang bertanya. Boleh raise hand dan langsung bertanya secara langsung. Atau mungkin juga boleh melalui kolom chat jika masih ragu mengeluarkan suara indahnya. Silakan teman-teman. Ini ada ini Mas Fikri. Apakah materi akan di-sharing ke peserta, Bu? Ini pertanyaan satu ya. Dengan senang hati nanti saya share ke Mas Fikri atau Pak Ali. Kasih, Bu. Kami teruskan. Ya. Oke, gimana silakan teman-teman. Kita batasi di 3 penanya kalau ada. Atau banyak yang kena mental nih. Gara-gara disinggung peserta BPC tahun-tahun sebelumnya banyak yang hilang gitu ya. Ayo nih, mana peserta BPC-nya? Harus buktikan bahwasannya nggak bener nih. Nggak seperti yang tahun lalu. Silakan, teman-teman. Atau jangan-jangan udah paham semua ini? Izin bertanya, Bu. Oke, ini ada yang mau bertanya, ini Mas Fikri. Oke, Reka silakan. Langsung boleh ditanya. Pertanyaan saya gini, Bu. Kalau misalnya kita sudah menjalankan suatu perdagangan kewirausahaan gitu kan, Bu. Terus wirausaha yang kita sudah bangun itu down, itu lebih baik kita melanjutkannya dengan produk yang sudah lama atau kita ganti produk baru, Bu? Ini dulu langsung dijawab ini Mas Fikri. Gimana Ibu enaknya aja, Bu? Boleh langsung dijawab. Apa? Oke, ya. Rekan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mentor atau pakar atau yang sudah lama bergelut di bidang bisnis punya prinsip, kalau usaha kita udah terpuruk sekali gitu kan, maksudnya udah tidak bisa dibangkitkan lagi, maka bunuh dia sebelum dia membunuhmu, katanya gitu. Pak bunuh usaha sebelum dia membunuhmu. Kalau kamu paksa dia tetap ada, artinya kamu bakalan mencari cara supaya dia bangkit lagi, entah itu mengembalikan modal-modal dengan cara mencari pinjaman, kemudian kamu bakalan orang lagi untuk membantu mitra lagi membantu menjalankan usaha tadi, tapi orang tersebut ya kayak saya sebelumnya udah menjalankan bisnis planner, bisnis wedding planner, ternyata orang yang saya ajak itu dia udah main sendiri kan, mending sudahi gitu, cari peluang baru yang kira-kira
relevan dengan skill atau kemampuan kamu gitu. Dan pastikan skill dan kemampuan kamu ini benar-benar yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita itu dagang atau bisnis itu bukan jalan dari kemauan kita, tapi apa yang ada di masyarakat, kemauan masyarakat, yang ada di pasar itu, yang jadi kebutuhan mereka, itu yang kita jadikan solusi. Bisa ditanggapin ya, bisa dipahami ya mereka. Nah, semoga melalui BPC, sebelumnya mungkin kamu udah pernah dagang gitu kan, kemudian enggak berjalan, maka coba cari alternatif lain. Istilahnya banting setir. Mungkin itu aja ya dari saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ya, ada pertanyaan yang masuk di kolom chat nih, Bu. Ada dari Swandi. Mau langsung ditanyakan atau on mic mungkin? Oke, Swandi. Bagaimana membuat perencanaan bisnis yang fleksibel dan tahan terpaan disrupsi. Nah, kalau bicara tentang tahan terpaan disrupsi, bisnis besar sekalipun ya, mereka itu banyak berinovasi. Contohnya, pernah tahu Yamaha? Yamaha awalnya bukan produk motor loh, atau bukan produk transportasi, bukan kendaraan maksud saya. Yamaha justru mereka itu banyak yang beralih ya, mulai dari berinovasi, mulai dari perabot rumah tangga, elektronik ya, sampai alat musik, sampai akhirnya dia membuat sebuah inovasi, yaitu produknya produk kendaraan. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita dihadapkan dengan ketidakpastian tadi ya. Jadi kalau bicara ketidakpastian ini, apapun yang kita jalanin, resiko itu ada. Apapun yang kita coba buat, itu pasti ada sebuah resiko, pasti ada sebuah terpaan dibilang. Jadi kalau bicara tahan terpaan, tidak ada sebuah bisnis yang nggak tahan terpaan. Sama dengan istilah gini, tapi Bu, ada Bu istilahnya bisnis kuliner itu nggak akan pernah mati, Bu. Siapa bilang bisnis kuliner tidak akan pernah mati? Lihat, awal mula McD ya, McDonald ya, itu bukan bicara tentang ininya ya, sejarahnya ya yang diambil alih oleh orang lain, tapi menunya kita lihat awal mula menu McD itu seperti apa? Dua ya kan, kentang sama burgernya. Nah, ketika dihadapkan sama kompetitornya yang sama-sama franchise fast food, mereka bakalan bersaing. Sehingga si McD ini nambah, menginovasi menunya. Ditambahlah ada fried chicken-nya juga gitu kan, ditambahlah juga minuman bersodanya, kemudian ditambah juga dengan cemilan instannya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang fleksibel dan tahan terpaan, itu kembali lagi kita sebagai owner, apakah kita mau mengevaluasi dan menginovasi gitu. Sama dengan saya jualan lontong, kalau saya tetap kekeh mau jualan lontong juga di Medan, apa yang terjadi? Kita lihat sekeliling kita, itu aja. Nah, lihat lagi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau ngambil keputusan, apa rencana? Perencanaan bisnis yang terbaik adalah perencanaan bisnis yang memiliki inovasi dan selalu dievaluasi. Itu ya.
Oke, itu aja mungkin Mas Suwandi. Semoga bisa dapat pencerahan ya. Ini Ada satu Iya. pertanyaan terakhir mungkin Bu dari Stefani. Oh ya. Apakah semua orang memiliki jiwa wirausaha, Bu? Oke. Tadi apa yang saya sampaikan? Ciri-ciri karakter dari kewirausahaan. Berpikir positif, itu aja udah termasuk cirinya. Jadi kalau misalnya kamu punya atau kamu adalah orang yang selalu vibes positif gitu ya, positif vibes ya, anak-anak zaman sekarang bilangnya gitu kan. Terus selalu menebarkan aura positif. Nah, kamu bisa menjadi orang yang memimpin. Jadi kewirausahaan ini kan nanti endingnya kamu bisa memimpin mitramu, memimpin SDM kamu, dan kamu bisa memimpin manajemen waktu kamu, memimpin keuangan kamu, sampai kamu memimpin pengeluaran kamu. Jadi kalau misalnya dibilang semua orang apakah memiliki jiwa kewirausahaan? Iya, tinggal kita mau mengasahnya atau tidak. Gitu. Lihat lagi, apalagi ciri-ciri jiwa kewirausahaan. Yang tadi, berani mengambil resiko. Kalau kamu berani ke Sibaya, mendaki Gunung Sibaya, berarti kamu berani mengambil resiko. Resiko dimarahi mama, resiko nggak pulang, ya kan? Resiko uang habis. Nah, itu aja udah menjadi salah satu jiwa kepemimpinan. Jiwa kewirausahaan, berani mengambil resiko. Tinggal diasah aja lagi. Ya. Mungkin itu ya, Mas Fikri. Terima kasih Mbak Nisa atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin jika tidak ada lagi teman-teman, maka hari ini kegiatan untuk pitching 1 bisnis plan competition Universitas Negeri Medan kita sudahi sampai di sini. Mungkin Bu Anissa ada closing statement, Bu? Oke. Baik, Mas Fikri, sebelum diakhiri, saya ada game singkat nih untuk teman-teman semua. Di sini ada 82 orang ya. Saya nggak mau closing statement, terlalu banyak ngomong tadi. Jadi saya ajak ngegame aja. Teman-teman semuanya boleh coba lihat HP-nya masing-masing. Kalau misalnya ada yang nge-zoom via HP, boleh diminimize sambil didengar, sambil dibuka. Ya, dibuka Google Chrome-nya. Kemudian ya, dibuka Google Chrome-nya udah ya, teman-teman semua. Lalu di address bar di situ ada diminta masukkan link address ya. Link address-nya silakan masukkan. Oke, udah bisa dilihat ya? Ini saya stop share aja karena agak repot nanti. Ya. Udah dibuka Google Chrome-nya semua? Sudah, Bu. Sekarang saya mau ngajak bermain. Silakan masukkan website www.menti.com ya, dengan kode dengan kodenya, boleh dimasukkan kodenya. Ini saya kirim ke chat aja biar mudah. Ya. Nih, kodenya. Oh, sorry. Oke.
Ya, ini kodenya. Oke, bisa dilihat? Bisa, saya lihat udah berapa orang ini yang masuk, baru 3 orang. Ya, saya nunggu dulu. Baik, ada 7, 8. Ya, mana lagi nih? Ayo langsung masuk yuk. Di copy aja kodenya. Masuk ke linknya. Iya. Iya. Ini ada kuis berhadiah ya. Bagi yang menang nanti bakal ada e-money atau pulsa dari saya. Wah, ini yang buat semangat nih. Jadi kalau bisa 77 ini sisa partisipan masuk semua yuk. Oke, 21 orang saya tunggu. Ayo semuanya, ada e-money dari saya. Iya. Oke. Oke, ada 24 orang. Baik. Nih. Oke. Oh. Oke, sudah mulai nih ya. Ada yang ketinggalan ya? Baik, Bu. Ada yang ketinggalan, Bu. Saya ulang kali ya. Iya. Baik, ini 21 orang jadinya yang ikutan. Oke, masih saya tunggu. Yuk, masuk dengan cara yang sama. Iya. Masih ada yang salah ya. Ya, masih saya tunggu. Yuk, masuk semua. Kalau nggak ada, kita mulai aja nih. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. 21 orang yang ikut game ini. Kita lihat siapa yang jawabannya paling cepat dan tepat. Ya, jadi peraturan game ini adalah mencari orang yang tercepat dan tertepat untuk menjawab. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lihat yang tercepat ada Stephanie. Baik, tepuk tangan untuk Stephanie. Siap-siap, perhatikan HP-nya. Pertanyaan nomor 2. Ya, dengan orang 26 peserta. Perhatikan HP-nya. Question number 2. Sikap dan pola pikir pengusaha yang tidak layak. Iya. Oke, masih ada yang masih ada yang salah ya. Padahal berpikir simpel itu termasuk pola pikir pengusaha, tidak ribet pikirannya ya. Ya, aslinya mageran yang nggak boleh. Oke, kita lihat siapa yang paling cepat dan tepat. Nah, tadi si Stephanie. Sekarang siapa ini? Oke, si Bayu. Baik, Bayu adalah orang yang paling tepat dan cepat. Selanjutnya.
Ayo, perhatikan gamenya, perhatikan HP-nya. Question number 3. Faktor mempengaruhi mindset entrepreneurship. Faktornya, masih ingat? Faktor apa? Faktor gender? Faktor hubungan? Oke, kita lihat. Wah, masih banyak yang salah. Oke, baik. Kita lihat siapa yang tercepat dan tertepat. Faktor pendidikan yang benar ya. Tadi ada 3, faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Ya, jawaban kalian kita lihat. Oh, Bayu masih menduduki posisi pertama. Oke, selanjutnya siap-siap. Question number 4. Masih bisa disisip Bayu. Jangan kecil hati. Perhatikan HP-nya. Jawab dengan cepat. Mindset awal yang tidak harus dimiliki wirausahawan. Tidak harus dimiliki. Masih ada yang salah? Kita lihat. Iya, masih ada yang salah itu. Kita mengulur-ngulur waktu jawaban yang tepat ya. Kita lihat siapa yang tercepat. Oke, masih Bayu. Kayaknya ini pertanyaan terakhir harus kalah ini Bayu ini. Nggak boleh menang ini Bayu. Ya, perhatikan. Pertanyaan terakhir harus kita saingi Bayu ini. Ya, perhatikan questionnya. Iya, apa jawabannya? Masih banyak yang salah. Iya. Jawabannya adalah high quality plan. Iya, short term plan, medium term plan, dan long term plan adalah trilogi bisnis. Itu ada di buku saya nanti. Baik, kita udah di penghujung. Kita lihat siapakah pemenangnya. Jawabannya adalah Rahma. Ya, Rahma adalah the winner-nya. Baik, Rahma. Silakan japri saya ya di kolom komentar. Silakan japri nomor HP-nya. Baik. Baik, sudah selesai. Permainannya sudah selesai. Terima kasih banyak Rahma. Oke, luar biasa Rahma. Berhasil menyusul Bayu di akhir-akhir ya. Iya. Mungkin itu ya statement close saya. Semangat untuk Bayu ya. Tangan untuk Rahma. Selamat. Silakan nanti japri saya ya nomor HP-nya. Mungkin itu aja dari saya Mas Fikri. Itu dari Mas Fikri ke Mas Fikri. Baik, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih juga
kami ucapkan kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Ya, harapannya segala ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini dapat teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja, ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Anissa yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir kegiatan ini. Sampai jumpa lagi di Business Pitching yang kedua di minggu depan. Semoga kita diberikan kesempatan dan kelapangan waktu untuk kembali mengikuti kegiatan seperti ini di minggu yang akan datang. Demikian saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Sore, sampai jumpa adik-adik. Sore. Sampai jumpa, Bu. Bu.